Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sally Anjat Pratiwi, NIM 2018008298. Di sini saya akan membahas tentang tugas bisnis internasional. Pertama ada etnosentris. Etnosentris merupakan pandangan parokialistis yang meyakini bahwa cara kerja dan pendekatan dalam menyelesaikan pekerjaan di negaranya lah yang terbaik, dan bahwa orang lain di luar negaranya tidak sekompeten orang dari negaranya dalam membuat keputusan atau dalam hal teknologi. Orang-orang etnosentris memiliki kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan bahasa, perilaku, adat istiadat, dan juga agama. Contoh dari sikap etnosentris, yang pertama adanya konflik suku Madura dan Dayak, yang kedua tindakan bullying jika ada teman yang berasal dari luar Pulau Jawa, dan lain sebagainya. Dampak positif dan negatif adanya keberadaan etnosentris. Dampak positif yaitu menguatnya solidaritas sebuah kelompok. Akan tetapi efek baik ini hanya berdasarkan lingkup kecil kalangan tertentu saja. Dan untuk dampak negatifnya yaitu merasa unggul dibanding kelompok lain. Untuk yang kedua ada polisentris. Polisentris yaitu meyakini bahwa manajer negara asinglah yang paling tahu pendekatan dan praktek kerja terbaik sehingga karyawan asing diberi kebebasan untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada geosentris. Geosentris adalah sebuah pandangan berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Para manajer yang berpandangan geosentris memiliki wawasan global dan mencari pendekatan dan orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Nah, selanjutnya ada ekspatriat, yaitu seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, atau dengan kata lain, orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia, biasanya oleh karena tugas negara atau profesional. TQM, Total Quality Management, suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Ada 8 elemen pokok TQM. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yang kedua keterlibatan karyawan secara keseluruhan, yang ketiga pemutusan perhatian pada proses, yang keempat proses yang terintegrasi, kelima pendekatan strategi dan sistematik, keenam peningkatan yang berkesinambungan, ketujuh keputusan berdasarkan fakta, dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu komunikasi. Selanjutnya ada Six Sigma. Six Sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui fase DMAIC, yaitu Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control. Six Sigma ini sangat berfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan dan memiliki tujuan untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu pembuatan produksi, dan juga menghilangkan biaya. ISO 9000. ISO 9000 merupakan seri standar sistem manajemen mutu yang mengelola proses pencapaian mutu yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Standar tersebut menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi yang mendasar bagi organisasi apapun yang berminat untuk menerapkan standar ini. Sistem tersebut mengatur hubungan antara supplier, lembaga, dan juga konsumen. Oleh karena itu, sistem manajemen mutu ISO 9000 sama sekali tidak berbicara tentang mutu suatu produk, tetapi berbicara tentang proses pencapaian suatu tingkat mutu tertentu. Selanjutnya ada JIT atau Just in Time, yaitu suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen dengan tepat waktu.
Contoh perusahaan yang menerapkan just in time adalah perusahaan makanan dengan layanan pesan antar seperti Domino's, Pizza, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan sistem produksi just in time ini diperlukan ketelitian dalam merancang jadwal-jadwal produksi, mulai dari jadwal pembelian bahan produksi, jadwal penerimaan bahan produksi, jadwal jalannya produksi, jadwal kesiapan produksi, hingga ke jadwal pengiriman barang jadi. EDI atau Electronic Data Interchange. EDI atau pertukaran data secara elektronik adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet. Tujuan diberlakukannya EDI adalah membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, terhindar dari kesalahan dalam penanganan berkas, penyelesaian yang cepat serta efisien, dan juga memudahkan komunikasi antar sesama pelaku bisnis baik secara internal dan eksternal. Contoh perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi EDI seperti ini yaitu industri kendaraan bermotor, bisnis retail, penyedia layanan kesehatan, perusahaan asuransi, dan juga perguruan tinggi. Selanjutnya ada R&D, Research and Development. Merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan untuk menjembatani aspirasi anggota serta melakukan fungsi penelitian kinerja terhadap sumber daya manusia dalam perusahaan. Aktivitas yang dilakukan biasanya berorientasi ke masa yang akan datang dan jangka panjang baik dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni maupun pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Rangkaian proses atau langkah-langkah yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.